Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Bertawasul dengan orang soleh. Nah, karena ini ada satu hadis, gitu ya. Jadi ini hadisnya terkenal. Jadi Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, itu pernah beristisqa, sholat istisqa. Kemudian beliau berdoa, itu bertawasul, ya Allah, dengan keberkahan Abbas. Nah, Abbas ini kan sahabat yang dikenal ya luar biasa lah ya, soleh gitu ya, paman Rasulullah. Jadi ya Allah, dengan kesolehan gitu ya, dengan keberkahan, dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Abbas, mudah-mudahan kami mendapatkan hujan, mendapatkan air hujan. Nah, ini Ibnu Umar bertawasul dengan Abbas. Nah, kemudian maka dari hadis ini antara lain, banyak juga ya dalil yang lain, itu menjelaskan ini bolehnya melakukan tawasul dengan orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan bacaan kita kemarin sampai kepada sholat gerhana. Nah, ini sekarang adalah sholat istisqa. Jadi sholat sunat yang ada, sholat sunat yang disepakati, ada yang berbeda pendapat ulama. Di antara yang disepakati itu adalah, artinya kekuatan dalilnya kuat, yaitu sholat gerhana gitu ya, kemudian sholat aid, nah, dan sholat istisqa. Nah, kalau yang misalnya yang diikhtilafkan itu seperti misalnya sholat sunat hajat. Nah, sholat sunat hajat itu nanti ada ulama yang berpendapat tidak ada sholat sunat hajat, tapi ada yang berpendapat ada yang disebut dengan sholat sunat hajat. Faslun, tapi ini sholat sangat jarang ya, mungkin di Taman Kedong belum pernah ya sholat istisqa dulu. Ya, dulu pernah kan mau pelaksanaan sholat istisqa sudah direncanakan, tapi kemudian hujan, sudah hujan. Wa sholatul istisqa, dan sholat istisqa masnunatun, disunatkan, faya'muruhum, maka memerintahkan kepada umat Islam, al-imam, pemimpin atau tokoh, bitaubati, untuk taubat, wassodaqoti, dan untuk bersodakoh. Jadi sholat istisqa itu diawali dengan kurang lebih 3 hari sebelumnya itu puasa. Jadi berpuasa, bertaubat, bersodakoh. Nah, itu istisqa itu diawali dengan seperti itu. Nah, kemudian wal khuruju minal madzalim, dan keluar dari kezaliman, artinya meninggalkan dosa-dosa gitu ya. Wa musalahatul a'da, dan perdamaian antara yang bermusuhan. Nah, intinya adalah dalam 3 hari sebelum pelaksanaan istisqa itu dianjurkan berbuat baik dan meninggalkan dosa ya, segala bentuk dosa. Wasiyam salasati ayam, dan berpuasa 3 hari. Nah, kemudian pada hari yang keempat, summa yakhruju bihim, kemudian keluar imam dengan kaum muslimin fil yaumir rabi, pada hari yang keempat, fi siyabin badlatin, dengan pakaian yang hina. Nah, jadi kalau sholat Jumat, nah itu pakaian, atau sholat Aid itu pakaiannya pakaian terbagus. Tapi kalau sholat istisqa itu pakaiannya jangan yang terlalu bagus gitu. Jadi pakaiannya adalah pakaian
ya mungkin yang sudah agak lama lah gitu. Itu kalau istisqa. Jadi pisya bin badlatin, pakaian yang tanda petik hina ya. Jadi wastikanatin, dan dalam kondisi tenang, watadorruin, dan tadorru. Jadi jangan petantang petenteng ya, gitu. Jadi kalau saat istisqa itu harus menunjukkan kerendah dirian kepada Allah gitu ya, rendah hati ya, seperti itu, tidak sombong. Pakaiannya juga pakaian yang biasa, yang sederhana. Jadi jangan yang misalnya sholat istisqa pakai jas itu tidak. Kalau sholat istisqa itu pakaiannya bahkan pakaian yang sederhana lah gitu. Wa yusolli bihim, kemudian sholat dengan umat Islam rakaataini, 2 rakaat, kasolatil idain, seperti sholat 2 id. Jadi saat istisqa itu seperti 2 id. Ada takbir di rakaat pertama adalah 7 kali selain takbiratul ihram, dan takbir rakaat kedua adalah 5 kali selain takbir intiqal, takbir dari sujud ke berdiri. Nah itu nggak dihitung. Nah nanti jadi kalau ditambah itu ya jadi 6, tambah takbiratul ihram berarti jadi 8 ya, seperti itu. Sumayah tubuh ba'dahuma, kemudian khutbah setelah sholat istisqa gitu ya. Wa yuhawwilu ridaahu, kemudian nanti imam itu ketika di tengah-tengah khutbah itu membalikan posisi sorban. Nah, jadi kain ya. Jadi kalau sholat istisqa itu semua jamaah dianjurkan membawa kain. Jadi nanti kainnya diselendangkan di sebelah kanan, ada yang mengatakan sebelah kiri, ya misalnya sebelah kiri, dan nanti diputar. Jadi ini kan kain dari atas, tarik. Nah, gitu. Tarik seperti itu. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi nanti di tengah-tengah khutbah, imam itu ketika khutbah kedua, nah itu ada disunahkan membalikan sorban, membalikan kain. Jadi si imam menghadap ke kiblat, kemudian memutarkan kain, diikuti oleh semua jamaah. Nah, itu ketika dalam melaksanakan khutbah istisqa. Wa yukassiru atau wayaksuru, dan memperbanyak minad du'ai, dari membaca doa, wal istighfar, dan istighfar, wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kita biasanya dulu di kampung-kampung itu kan populer yang istighfar gitu ya. Astaghfirullah rabbakum. Ada yang hafal nggak Pak? Apa ya, saya lupa lagi. Astaghfirullahaladzim. Yang kesannya itu gini, yursilis sama alaikum midra wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu populer doa itu biasanya dulu kalau istisqa. Enggak tahu ya kalau di Jawa atau di Sumatera, tapi kalau di Sunda itu istighfar itu yang populer gitu ya. Jadi kalau mau sholat istisqa, nah biasanya itu astaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midra wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu di surah Nuh Pak. Kalau dibuka di juz 29 itu di surah Nuh. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Jadi minta ampunlah kepada Tuhanmu, maka nanti yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan mengutus atau menyuruh langit untuk menurunkan hujan gitu ya. Wa yumdidkum bi amwalin, dan akan melipat gandakan kalian dengan harta, wa banin, dan keturunan.
wa yaj'al lakum jannatin, dan akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai, wa anharo. Nah, itu ada di surah Nuh. Itu dari surah. Itu biasanya istighfar ya, istighfar yang populer kalau di tanah Sunda itu gitu ya. Nggak tahu kalau di Jawa atau di Sumatera. Jadi itu membaca istighfar. Jadi kalau sebelum sholat Id itu baca takbir, maka sebelum sholat istisqa itu membaca istighfar. Nah, ini dari kitab Fathul Qorib. Itu sedikit ya kajiannya. Ini saya tambahkan dari buku lain atau kitab lain. Di sini ada sedikit perbandingan dari madhab lainnya gitu ya. Yang pertama adalah, nah ini yang agak tidak biasa. Nah, kalau dalam madhab yang tiga, nah ini yang biasa kita laksanakan. Sholat istisqa itu ya dilaksanakan secara berjamaah. Jadi dilaksanakan fil musolla, di musolla. Nah, saya ingatkan kembali, kalau musolla dalam fikih artinya adalah lapangan, gitu ya. Jadi lapangan yang dijadikan tempat sholat, nah itu namanya musolla. Jadi kalau sholat Id, sholat istisqa itu sholatnya di lapangan, nah itu namanya musolla dalam fikih, gitu ya. Nah, kalau bangunan yang seperti ini kemudian dilaksanakan sholat, itu namanya masjid. Masjid. Jadi yang dilaksanakan sholat 5 waktu itu namanya masjid. Kalau dilaksanakan sholat 5 waktu plus Jumatan namanya masjid jami. Itu dalam fikih, Maka kalau kita baca hadis atau fikih, ada kata-kata fil musolla, itu bukan di musola, bukan di musola. Kalau di kita kan masjid kecil ya musola itu bukan, Pak. Kalau baca kitab fikih sama baca hadis, ketika menyebut musola itu bukan masjid begini, itu lapangan yang dijadikan sebagai tempat sholat. Nah, itu kalau di tiga madhab. Tapi kalau di dalam madhab Hanafi, qala Abu Hanifah, nah Imam Abu Hanifah mengatakan laisa fil istisqa sholatun masnunatun fi jama'atin fa idza shallan nasu furoda aw wahdanan jaza min ghairi karahatin. Jadi dalam madhab Hanafi itu sholat istisqa boleh dilaksanakan munfarid, sendirian, gitu ya. Jadi sholat sendirian, jadi tidak perlu berjamaah. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i yaitu dilaksanakan secara berjamaah, dan berjamaah keluar ke lapangan itu semua keluar termasuk hewan. Itu jadi hewan juga dibawa kalau sholat istisqa. Termasuk di situ anak-anak dan juga perempuan yang sedang berhalangan juga ke lapang, tapi tidak sholat, gitu ya, tidak sholat. Bahkan di sini nanti ada istilah apakah orang kafir juga non muslim itu ikut ke lapang atau tidak. Nah, ternyata mayoritas ulama mengatakan ikut juga. Itu jadi ke lapangan gitu. Tapi dia tentu tidak sholat, mereka duduk aja gitu di situ, tapi tidak untuk mengaminkan doa mereka. Ini hanya menunjukkan bahwa kita satu daerah ini memang betul-betul membutuhkan air gitu ya. Jadi hewan dibawa segala macam. Saya juga sholat istisqa itu baru mungkin 2 kali gitu ya di kampung gitu, baru 2 kali. Dulu masih kecil itu orang-orang bawa ayam gitu kan, bawa kucing gitu ya, bawa burung, dibawa semua ke sawah. Dulu ingat ininya di sawah gitu ya, karena sawah itu kering. Nah, ini adalah istisqa gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau menurut jumhur sholatnya itu adalah sholat berjamaah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada mengatakan bahwa sholat istisqa itu bisa dilaksanakan 1 kali, 2 kali, 3 kali atau lebih banyak. Ya, jadi bisa dilaksanakan tiap hari.
Jadi hari ini sudah istisqa, besok istisqa lagi itu tidak masalah seperti itu. Jadi berulang, sholatnya itu adalah berulang. Nah kemudian ittafaqal jumhur ghairu Abi Hanifah ala anna sholatal istisqa rak'atani bi jama'atin fil musalla bis-suhra. Jadi tiga madhab itu sepakat bahwa sholat istisqa itu adalah 2 rakaat secara berjamaah fil musalla. Nah di musalla artinya di lapangan gitu ya. Jadi bukan di masjid. Kharijal balad, di luar wilayah. Jadi kalau sholat istisqa ya disunahkan itu di luar wilayah. Mungkin kalau zaman dulu ya balad itu kalau di Arab itu kan perkampungan, nah nanti di pinggir gitu ya. Mungkin kalau di kita di kampung-kampung itu di sawah gitu ya, di sawah atau di kebun, di hutan. Nah itu keluar dari kampung pelaksanaan. Tapi kalau semacam di kota kan susah ya. Kita perumahan kalau keluar kemana? Ke rumah juga kan, sebelah ya kampung lagi gitu. Tapi kalau di kampung kan keluar ya ke hutan. Kalau nggak ke hutan kan ke kebun, ke sawah kan gitu. Tapi kalau di kota ya tidak bisa, kita keluar ke sebelah, ke daun hijau gitu, ke atas kampung juga. Jadi keluar. Nah kalau dulu itu kalau memungkinkan keluar dari kampung, nah, sholatnya di luar. Nah, kemudian sholatnya jahar dan sholatnya seperti sholat Id. Ya. Nah kemudian sunnahnya keluar ini kalau tidak di kota Mekah, Madinah atau di Palestina. Nah kalau di 3 tempat itu maka sunnah sholat istisqa adalah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau di Masjid Aqsa. Di luar itu maka disunahkan di lapangan. Tapi kalau di 3 tempat tersebut maka disunahkan di masjid-masjid tersebut. Nah kemudian waktunya falaisa laha waktun muayyan, tidak ada waktu yang ditentukan. Wala tahtassu bi waqtil id, dan tidak juga dikhususkan waktu id, illa annaha la tuf'alu fi waqtin nahyi anis shalat. Hanya saja jangan dilaksanakan pas larangan waktu sholat, ketika matahari terbit, ketika matahari di atas, atau ketika matahari berbenam. Jadi sholat istisqa ini boleh dilaksanakan kapan saja gitu ya. Jadi tapi yang lebih utama itu waktunya sama seperti sholat Id. Jadi jam 7 atau jam 8 ya. Tapi kalaupun sholat istisqa dilaksanakan misalnya tengah hari, itu boleh gitu ya. Jadi tidak ada waktu yang ditentukan. Nah, kemudian di sini tadi ya, siapa yang diperintahkan istisqa? Nah, itu adalah laki-laki gitu ya, untuk melaksanakan sholat. Nah, tapi kemudian nanti yang anak kecil, kemudian yang perempuan yang sedang halangan, gitu ya. Kemudian di sini disebutkan orang tua yang sudah sepuh. Nah itu disunahkan untuk ikut juga ke sana, gitu ya. Karena yang diharapkan adalah doa. Jadi mereka semua nanti berdoa selama itu adalah beragama Islam. Nah, kemudian kalau yang non Muslim di sini ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh ikut ke lapangan, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh ikut ke lapangan non-muslim itu tidak dalam arti mereka berdoa, tapi ini hanya menunjukkan bahwa makhluk hidup gitu ya, yang ada di daerah tersebut memang membutuhkan air. Jadi tidak dibatasi agama segala macamnya, hewan segala macam itu membutuhkan air seperti itu. Nah kemudian, ini yang nanti agak perbedaan pendapat. Dalam sholat istisqa itu ada satu hadis yang menjelaskan tentang tawassul. Nah, tawassul. Jadi di sini ada at-tawassul bidawis sholat, bertawassul dengan orang soleh. Nah karena ini ada satu hadis gitu ya. Jadi ini hadisnya terkenal.
Jadi Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, itu pernah beristisqa, sholat istisqa. Kemudian beliau berdoa, itu bertawasul, ya Allah, dengan keberkahan Abbas. Nah, Abbas ini kan sahabat yang dikenal ya luar biasa lah ya, soleh gitu ya, paman Rasulullah. Jadi ya Allah, dengan kesolehan gitu ya, dengan keberkahan, dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Abbas, mudah-mudahan kami mendapatkan hujan, mendapatkan air hujan. Nah, ini Ibnu Umar bertawasul dengan Abbas. Nah, kemudian maka dari hadis ini antara lain, banyak juga ya dalil yang lain, itu menjelaskan ini bolehnya melakukan tawasul dengan orang-orang soleh. Jadi kalau kita berdoa gitu ya, kalau kita berdoa itu menyebut orang-orang yang kita anggap soleh. Nah, yang kita anggap soleh. Nah, makanya di kita kemudian jadilah tradisi ya. Sebenarnya bukan tradisi buatan kita, tapi memang kebiasaan gitu ya yang ditulis oleh para ulama. Nah, itu dengan kita ini dengan apa? Mengirim Al-Fatihah. Kan mengirim Al-Fatihah itu biasanya pertama kepada Rasulullah, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, kepada para sahabat, para keluarga gitu ya, para tabi'in. Nah, nanti itu yang kedua, Al-Fatihahnya itu adalah kepada para ulama, minal anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, wal auliya was siddiqin was syuhada was sholihin. Nah, itu. Jadi para wali, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama, termasuk malaikat. Malaikat itu karena tanda petik ya, itu adalah soleh gitu kan, soleh itu taat kepada Allah. Nah, ini salah satunya ngambil dari hadis ini, karena Ibnu Umar pernah tawasul kepada Abbas dengan menggunakan Abbas, ya Allah, dengan keberkahan Abbas gitu ya, Sayyidina Abbas, itu mudah-mudahan doa kami dijabah. Nah, itu adalah tawasul. Nah, termasuk turunannya itu kalau di kita ini hati-hati juga ketika orang-orang berziarah ke makam para wali. Nah, berziarah ke makam para wali. Nah, kemudian lalu apa yang dilakukan di situ selain berdoa? Ya, meminta ke kuburan, katakan gitu ya, kata orang. Ya, sebenarnya bukan meminta, itu tawasul namanya. Itu bertawasul. Kenapa? Kadang-kadang kan begini, itu kan orang udah meninggal. Karena kalau seorang wali, orang yang soleh itu, para nabi, para wali, para sholihin, syuhada, ketika mereka sudah meninggal, maka sebenarnya yang meninggal tanda petik itu hanya jasad. Kalau ruh mereka itu tetap gitu, mereka itu tetap beribadah. Kalau dalam kajian tasawuf begitu, Pak. Mereka itu tetap mendekatkan diri kepada Allah, dan ada di antara mereka yang ditugaskan untuk tetap membimbing manusia. Gitu. Jadi para wali itu begitu. Jadi mereka di kuburannya itu sekarang apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin jamaah sekalian ingat ketika Rasulullah Isra Mi'raj di langit, di tiap langit kesekian itu kan beliau berjamaah ya, berjamaah dengan para nabi, berjamaah dengan para nabi. Nah, artinya mereka itu orang-orang soleh itu di alam kuburnya itu adalah mereka mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada nanti sebagian yang ditugaskan untuk tetap membimbing manusia. Membimbing manusianya melalui apa? Ya wallahu alam ya. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui mungkin ada yang langsung, Pak. Ini kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya tajasum. Jadi tajasum itu orang soleh yang sudah meninggal, ya, tapi ini jadi kayak tahayul ya, tahayul. Jadi maka mereka kemudian diizinkan oleh Allah itu kemudian berwujud kembali, Pak. Berwujud kembali itu adalah dengan tugas untuk membimbing manusia.
Nah, seperti itu. Nah, ini tawasul. Jadi ketika ke kuburan itu meminta, itu bukan meminta ke kuburan, itu adalah tawasul. Tawasul karena diyakini bahwa kalau yang di kuburan itu adalah orang soleh, maka mereka secara rohani tetap hidup dan tetap menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya dari tentang istisqa. Baik, kemudian selanjutnya, nah ini masalah yang lain itu adalah, nah ini raf'ul aidi fid du'a. Jadi di istisqa ini pertama ada hadis tentang tawasul. Nah, ini yang nanti perdebatan di situ. Kemudian yang kedua itu adalah hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, jamaah sekalian, kalau dibaca di beberapa kitab hadis, jadi ternyata Rasulullah itu kalau berdoa, katanya begitu, itu kalau hadis sahihnya itu yang mengangkat tangan itu dalam sholat istisqa ini. Gitu. Makanya nanti ada yang berpendapat kalau berdoa tidak perlu mengangkat tangan. Itu nanti jangan heran kalau ada yang berpendapat gitu. Kalau berdoa tidak perlu mengangkat tangan karena mengangkat tangan ketika berdoa hadisnya dhaif. Tapi ternyata banyak hadisnya. Nah, karena hadis dhaifnya banyak, maka hadisnya menjadi hasan, dia menjadi naik. Jadi hadis itu 3 tingkatan, sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Kalau dhaifnya banyak, hadisnya dhaif tapi banyak begitu, maka dia naik kepada hasan. Kalau hadis hasannya banyak, nanti naik kepada sahih gitu ya. Nah, mengangkat tangan ketika berdoa itu yang sahih itu ya ketika istisqa. Nah, makanya nanti ada ulama-ulama yang berpendapat kalau berdoa itu tidak perlu mengangkat tangan gitu. Jadi kecuali dalam istisqa. Kalau dalam istisqa bahkan Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan tiapnya. Jadi berdoanya tinggi ketika sedang sholat istisqa. Itu. Tapi ada hadis yang lain juga, kalau Rasulullah itu berdoa, maka yang diangkat telunjuk. Itu ada hadisnya gitu. Jadi kalau doa, gitu. Nanti kalau ada yang berdoa, dia ngangkat telunjuk, itu ada hadisnya gitu. Jadi angkat telunjuk. Jadi ini menunjukkan Allah. Tapi bukan begini ya. Kalau begini kan sumpah apa itu? Sumpah jabatan kan ada yang suka begini. Ini jadi berdoa itu kalau kita kan begini ya. Ini ada yang diangkat telunjuk seperti itu, Pak. Jadi karena itu ada, jadi jangan heran nanti kalau ada yang berpendapat tidak ada dalil yang kuat tentang mengangkat tangan ketika sedang berdoa. Katanya gitu hadisnya lemah gitu ya, seperti itu. Tapi yang hadis yang sahih satu-satunya tentang mengangkat tangan ketika berdoa adalah ketika sholat istisqa gitu. Seperti itu. Maka ada di kelompok umat Islam ya mungkin jamaah sekalian udah tahu lah gitu ya. Itu kalau berdoa nggak pernah ngangkat tangan gitu. Jadi nggak habis sholat atau ketika khutbah Jumat, khutbah yang kedua itu nggak diangkat tangannya. Gitu kan, biasa aja baca doa aja kayak zikir gitu ya. Atau mengangkat begini. Jadi diangkat telunjuk. Nah itu dalilnya ini perbedaan pendapat dari dalil tentang sholat istisqa. Ya. Jadi ketika sholat istisqa. Tapi kalau ketika sholat istisqa semuanya sepakat bahwa Rasulullah mengangkat tangan di situ. Ya, diangkat. Nah kemudian hal yang lain tadi, saya kira imam menganjurkan untuk bertaubat, bersedekah. Nah kemudian keluar sholat istisqa itu disunatkan untuk berjalan kaki. Jadi kalau sholat istisqa ini kita dengan penuh kerendah dirian, kerendah hatian gitu ya. Jadi pakaiannya sederhana, kemudian ya begitulah kondisinya, kemudian jalan gitu ya, jalan dan seterusnya. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa kita ini sangat butuh kepada siraman ya, atau kepada air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian berdoa dan dengan doa yang maksur, ada ya yang panjang. Itu biasanya oleh imam nanti ketika khutbah istisqa. Nah ini pelaksanaan sholat istisqa. Jadi sholat istisqa ini adalah sholat sunat yang disepakati ya. Disepakati artinya memang ada bahwa sholat istisqa itu adalah ada sholat sunat yang disepakati sebagaimana sholat Aid, gitu ya, sholat tahajud, itu adalah sholat sunnah yang disepakati. Baik jemaah sekalian, itu tentang sholat istisqa. Mungkin kalau ada yang ditanyakan atau berbagi pengalaman, ilmu, dipersilakan jemaah sekalian. Ya. Waalaikumsalam. Kalau kita sholat wajib atau sholat sunat yang berdoa ya itu tidak masalah ya. Jadi itu tadi mengangkat tangan itu hadisnya dhaif tapi banyak begitu. Jadi riwayatnya itu ya kalau saya baca di kitab-kitab ulumul hadis itu begitu. Contoh hadis dhaif tapi banyak katanya itu mengangkat tangan ketika berdoa gitu. Jadi karena hadis dhaifnya banyak maka kemudian menjadi hadis hasan sehingga ya tidak masalah gitu ya. Dan itu kan simbol ya. Kalau kita kan sepertinya kayaknya kalau berdoa tidak mengangkat tangan itu ya simbol meminta lah. Itu kan simbol meminta ya, simbol minta. Dan itu tadi. Cuma yang ingin saya sampaikan bahwa ada sebagian di kelompok umat Islam itu yang kalau berdoa tidak diangkat tangannya dengan alasan itu, karena satu-satunya dalil yang sahih mengangkat tangan itu ketika sholat istisqa gitu. Kalau yang lain dhaif, tapi dhaifnya banyak ternyata, maka kemudian boleh dilaksanakan. Jadi saya kira tidak terlalu kaku ya, jangan terlalu kaku di dalam beragama seperti itu. Ya, ada yang lain Pak? Ya, siapa Pak? Itu dia Pak Isam dulu. Ya. Ya, bacaan jahar dalam sholat itu adalah sunnah. Sunnah dilaksanakan baik ketika berjamaah maupun munfarid, gitu ya. Jadi kalaupun munfarid itu kita kalau sholat maghrib, isya itu tetap dikencengkan Pak. Kalau di rumah kita kencengkan bacaannya, itu sunnah. Tapi kalaupun tidak dikeraskan itu tidak apa-apa, karena mengeraskan bacaan itu adalah sunnah hukumnya. Jadi sebenarnya ini kalau fikih ya, tapi jangan dilaksanakan. Kalau di sini sholat maghrib imamnya diem, ketika sholat zuhur itu sholatnya sah, Pak. Gitu, karena mengeraskan bacaan di tempat yang harusnya jahar dan mempelankan di tempat yang memang harus pelan itu sunnah. Kalau tidak dilaksanakan sholatnya sah tapi tidak mendapat sunnah ya. Maka kalau kita sholat munfarid di rumah, sholat subuh, maghrib, isya itu bacaannya dikeraskan seperti itu ya. Ya kalau rakaat 3 dan 4 tidak perlu ya. Setiap rakaat setelah Fatihah. Ya, kalau di rakaat yang 3 dan 4 itu enggak perlu. Rakaat 3 kalau maghrib gitu kan, atau 3 dan 4, nah itu hanya baca Al-Fatihah saja di situ. Bahkan nanti kalau ditambah surat itu bahkan ada yang memakruhkan, Pak. Gitu di rakaat yang ketiga dan keempat kalau yang 4 rakaat ya, atau di rakaat ketiga kalau maghrib. Kalau ditambah dengan surat ingin karena ingin lebih lama, nah itu bahkan ada memakruhkan di situ
gitu, karena memang tidak ada gitu ya. Jadi yang sunnah itu adalah di rakaat pertama dan kedua, itu gitu ya. Jadi rakaat 3 dan 4, wah kayaknya ini mau lama nih sholat duhurnya misalnya gitu ya, jadi jangan juga ditambah gitu ya. Al-Fatihah aja udah gitu, rakaat ketiga dan keempat baru ya ini gitu ya, seperti itu ya Pak Heri. Kalau sholat istisqa ya iya, dia sholat biasa. Kalau tapi ini pendapat madzhab Hanafi gitu yang lain. Jadi ya sholatnya kayak sholat biasa aja, sholat sunnah. Jadi boleh dilaksanakan kapan saja, pada isya misalnya sholat istisqa gitu kan. Jadi artinya, tapi kalau kita ingin menggabungkan dua pendapat tadi, kita bisa melaksanakan misalnya satu daerah kita sholat istisqa, di luar waktu itu dan bisa masing-masing misalnya sholat istisqa. Kalau nggak mau ngambil madzhab Hanafi, artinya yang jumhurnya udah dilaksanakan, nah misalnya kemudian sholat istisqa itu kemudian ya bisa dilaksanakan kapan saja. Karena kata Imam Abu Hanifah itu adalah sholat doa. Artinya ketika sekarang musim kemarau misalnya, maka doa itu ya kapan saja, tidak perlu harus dijamaahkan. Jadi misalnya malam-malam pada isya sholat istisqa, itu kan gak lazim ya. Memang di madzhab Hanafi ini banyak yang kalau kita ini tidak biasa. Gitu ya. Jadi pada sholat duhur, sholat istisqa, misalnya gitu, itu bisa. Gitu. Kalau mengikut madzhab Hanafi. Tapi kalau mau digabung ya itu satu daerah kita laksanakan dulu berjamaah istisqa. Kalau belum hujan juga masing-masing bisa melaksanakan ya ikut kepada madzhab Hanafi. Seperti itu. Ya, masih ada Pak yang ditanyakan. Nah ini ya, jadi istisqa ini dan dalam beberapa tulisan Pak ini terkait dengan kandungan-kandungan yang ada di bumi yang termasuk air itu biasanya berkenaan dengan ketakwaan katanya gitu. Nah makanya kalau kita lihat negara-negara yang relatif tanda petik ya mayoritas muslim itu biasanya buminya kaya gitu kan, buminya kaya ya. Jadi cuma memang kualitas SDM untuk mengelolanya itu yang mungkin masih minim gitu. Jadi di Arab itu kan minyak itu kan berlimpah ya. Minyak itu kan berlimpah ketika ditemukan tahun berapa itu kan. Kemudian mereka langsung berubah nasibnya. Termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan tanahnya sangat subur ya. Kalau di Lagu itu kan melempar tongkat saja kan jadi tanaman. Indonesia ini kan sangat subur. Di kita ini tumbuh segala macam tanaman yang bisa dimakan. Pokoknya jadi Indonesia ini kalau sampai diboikot gitu ya, tidak diboikot secara ekonomi, itu akan tetap bisa makan sebenarnya kalau Indonesia gitu. Kalau di kampung-kampung kita ini kan bertahan hidup. Lain dengan negara kayak Singapura misalnya, mereka itu kan mengandalkan keamanan gitu. Makanya keamanan sangat ketat. Kalau ada yang mengganggu keamanan, hukumannya hukuman mati. Karena kalau tidak aman, udah mereka tidak punya penghasilan seperti itu. Jadi, jadi bukan harta ya. Jadi kandungan-kandungan yang ada di bumi ini ternyata Allah tempatkan di tempat-tempat yang memang mayoritas Muslim, situ ya, di Arab, kemudian di negara-negara yang lainnya. Tapi kemudian pengelolaannya. Nah ini artinya bahkan ada yang berpendapat juga begini, kalau kita berkali-kali pindah rumah. Berkali-kali pindah rumah, itu air sangat terus. Nah, itu ada yang sampai begitu. Jadi kalau kita pindah rumah nih, Bapak pindah ke sini lagi, pindah ke sini, itu tiap pindah kok air itu susah terus gitu. Maksudnya nggak pernah keluar, udah dibikin sumur, dibor, nggak keluar dulu gitu.
itu sebenarnya pertanyakan ketakwaan kita, katanya gitu. Tapi jangan nunjuk orang ya, nggak usah nunjuk orang. Kita muhasabah gitu. Jadi karena jangan-jangan air di dalam tanah juga itu berkaitan dengan ketakwaan kita gitu. Itu seperti itu. Jadi tapi ini bukan untuk menunjuk orang, itu untuk muhasabah kita sendiri aja. Gitu. Jadi kalau kita pindah rumah ini dari dulu kok tiap pindah rumah seret terus air itu gitu. Nah ini jangan-jangan ketakwaan kita ini ada masalah gitu. Gitu. Nah makanya kan sulit turun hujan, maka kemudian ada syariat, ada perintah untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah artinya ketakwaan kadang-kadang berhubungan dengan kandungan-kandungan alam gitu ya di dunia ini. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, itu adalah tentang sholat istisqa. Jadi masih berkenaan dengan sholat sunnah ya, terkait fikih. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.